Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo, apa kabar sahabat sehat RSDK? Selamat datang di Karyadi Podcast Sahabat Menuju Sehat. Perkenalkan, saya Ceria Anindita sebagai host, dan di episode kali ini saya akan ngobrol bersama dengan Dr. Najatullah, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, estetika, konsultan Mars, Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSUP Dr. Karyadi Semarang, atau lebih kita kenal dengan nama Dr. Najat. Halo Dr. Najat, apa kabar dok? Kabar baik, sehat, sudah vaksinasi. Yes. Dok, episode podcast kali ini sangat menarik dok, karena berkaitan dengan kita sebagai tenaga kesehatan, dan juga kita akan mengedukasi masyarakat awam untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Jadi, tema podcast kali ini adalah sosialisasi 5M dan perlindungan tenaga kesehatan. Baik dok, kita akan masuk ke tema kita yang pertama ya dok, yaitu sosialisasi 5M. Dokter, pertanyaan perdana saya nih dok. Kita kan harus mencegah penyebaran atau memutus mata rantai COVID-19 dengan 5M. Sebetulnya 5M itu apa sih dok? Oke, baik, terima kasih Mbak Dita, Dr. Dita. Jadi 5M itu adalah pengembangan dari protokol kesehatan sebelumnya, yaitu 3M. Yes. Jadi dalam penanganan COVID ini bukan hanya dokter saja yang bekerja, tapi juga banyak unsur terkait. Salah satunya adalah para epidemiolog yang melakukan pengelolaan, manajemen bagaimana upaya penanggulangan COVID ini juga bisa efektif, khususnya COVID yang ada di masyarakat. Ya, jadi dari penilaian, ternyata setelah liburan panjang, setelah pilkada, setelah ada pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang, ternyata angka kasus COVID ini meningkat luar biasa. Sehingga ditambahkanlah 3M yang tadinya hanya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjadi tambah 2M lagi, yaitu menjauhi kerumunan dan menghindari atau mengurangi mobilitas. Itu merupakan upaya tambahan untuk memperkuat agar proses penularan ini menjadi lebih terkendali. Baik dok, berarti dari 3M ditambah 2M lagi, jadi 5M ya dok. Jadi itu 5M semuanya berawalnya dari liburan yang kemarin itu ya dok. Betul. Yang 2M itu ditambah dengan menghindari kerumunan, dan satu lagi yaitu untuk mengurangi mobilitas. Nah, ya sebetulnya 2M itu termasuk ke dalam yang 3M, yaitu menjaga jarak gitu. Cuma kalau dikatakan menjaga jarak aja, merasa masyarakat itu saya sudah menjaga jarak, kok masih tinggi penularannya. Ternyata pada saat berkumpul banyak orang itu menjadi kita lupa diri kadang-kadang di situ. Jadi ditambahkan, diperkuat supaya orang itu saat liburan panjang atau tidak ada hal-hal yang urgen untuk berkumpul bertemu, ya sebaiknya tidak berkumpul, tetap di rumah begitu. Jadi dengan tambahan 2M ini harapannya masyarakat akan semakin lebih bisa dikendalikan penjarakannya, sehingga penularannya makin lebih berkurang. Baik dok. Ya. Kalau menurut dokter nih dok, penerapan 5M di Rumah Sakit Karyadi ini gimana dok? Ya. Nah, Rumah Sakit Karyadi juga merupakan di samping fasilitas kesehatan, tentunya mereka yang bekerja di sini kan juga mereka yang akan kembali ke masyarakat, menjalani kehidupan sosialnya juga. Jadi protokol 5M itu tidak hanya berlaku pada saat di rumah sakit, juga diterapkan nantinya di rumah, dan bahkan harapannya adalah tenaga kesehatan ini menjadi pionir kesehatan di lingkungannya masing-masing, supaya program 5M ini juga bisa diterapkan di masyarakat gitu. Jadi kalau khusus untuk rumah sakit, saya percaya bahwa dengan proses edukasi yang berulang-ulang, 3M kita sudah baik, ditambah dengan 2M berikutnya, di mana kita di sini sudah mengatur bagaimana caranya pertemuan, rapat, meeting secara online dan lain-lain, itu adalah sebetulnya upaya untuk memperkuat yang 3M tadi dengan 2M. Baik dok. Ya. Tadi sudah dijelaskan untuk tenaga kerja di Karyadi, kalau kita sudah sangat percaya ya dok, dan kita sudah menerapkan bagaimana kita meeting, kita mengadakan simposium mungkin ya dok ya. Kalau untuk masyarakat awam nih dok, gimana sih dok kiat-kiat supaya sukses untuk menerapkan 5M ini? Ya, jadi pembangunan perilaku budaya kesehatan memang bukan hal yang mudah dan instan ya. Pastinya harus terus-menerus selalu diingatkan,
digiatkan dengan melibatkan seluruh unsur. Jadi khususnya kita ya sebagai tenaga kesehatan, sekali lagi ketika kita pulang ke rumah ketemu masyarakat, di sana juga jangan segan-segan untuk menularkan virus kebaikan ini ke teman-teman yang lain gitu, supaya protokol 5M ini betul-betul jalan. Jadi seperti pertemuan di masyarakat, kegiatan mau liburan, mau apa pada saat akhir minggu seperti itu juga terus-menerus harus selalu diingatkan. Karena kalau enggak ya di saat angka rendah, kita kemudian lalai, lupa, angkanya naik lagi seperti itu. Jadi Baik. memang 5M itu harus terus-menerus diingatkan, disosialisasikan ke masyarakat. Baik dok, terima kasih nih dok. Jadi untuk masyarakat awam kita lebih ngingatin lagi ya dok, Ya. terutama kalau pas liburan panjang, waktu weekend Ya. seperti itu, untuk lebih menerapkan lagi 5M ini dok. Ya. Ini ada beberapa persepsi dok di masyarakat yang berkembang. Misalnya yang pertama nih dok, yang paling banyak diingin tahu oleh masyarakat luas tentang penggunaan face shield nih dok. Ya. Kita sering lihat di acara-acara TV ini sudah sering nih public figure menggunakan face shield tapi tidak pakai masker. Gimana nih dok? Apakah boleh? Ya, jadi kita harus mulai dari pemahaman tentang bagaimana COVID-19 ini ditularkan ya. Jadi COVID-19 ini ditularkan utamanya itu melalui yang namanya droplet. Jadi droplet itu adalah partikel-partikel berukuran kecil yang dikeluarkan dari saluran pernapasan kita melalui batuk, bersin, berkata-kata, atau bernyanyi ya. Dengan keadaan seperti itu maka virus yang ada di dalam saluran pernapasan kita, karena memang di situ tempat infeksinya, akan keluar. Dan kemudian ketika keluar itu akan menyebarkan ke orang lain menjadi yang namanya droplet tadi kalau ukurannya besar. Kemudian droplet ini akan mencemari lingkungan, nempel ke meja, nempel ke tangan kita. Nah itu nanti penyebarannya dari tangan kita itu akan masuk ke dalam sistem pernafasan kita melalui pintu masuk, yaitu mulut, hidung, atau saat ngucek-ngucek mata. Karena di dalam mata itu ada saluran air mata yang nanti akan menuju juga ke saluran pernapasan gitu. Nah, karena dengan prinsip tadi, dengan pengetahuan tadi, maka cara mencegah utamanya itu adalah menggunakan masker yang nomor satu. Karena dengan penggunaan masker maka droplet yang dikeluarkan oleh si penderita yang terpapar juga bisa terhindari. Kita sebagai orang sehat juga dengan menggunakan masker akibat dropletnya tidak akan masuk. Kemudian penggunaan face shield hanya ditambahkan pada kondisi-kondisi bila mana ada potensi cipratan sebetulnya awalnya. Misalkan teman-teman kita yang ada di kamar operasi dengan potensi pekerjaan yang menimbulkan cipratan, itu bisa dibantu ditambahkan dengan penggunaan face shield. Jadi kalau penggunaan face shield saja tanpa masker sebetulnya itu tindakan yang salah. Iya, gitu. karena face shield sebetulnya cuma tambahan saja ya dok. Tambahan Yang saja. utama justru maskernya. Penggunaan masker, betul. Baik dok. Yang kedua nih dok, Ya. gimana nih kalau kita sudah pakai masker, sudah konsisten pakai masker, apakah kita masih boleh nih kumpul-kumpul, misalnya kita ngafe, ngobrol-ngobrol di kafe, atau kita mengadakan rapat yang dengan jumlah orang yang lebih banyak lagi, gimana dok? Ya, jadi yang harus diingat bahwa seberapa kuat kita disiplin dalam menggunakan masker itu ya. Jadi coba diperhatikan masing-masing diri kita sendiri, seberapa patuhnya dalam satu hari itu kita tetap menggunakan masker tanpa tangan kita menyentuh ke dalam lubang hidung, misalkan gatal, membetulkan masker yang melorot ya. Jadi justru titik-titik lemah itu terjadi ketika kita kumpul dekat dengan banyak orang, polusi udara akibat kumpul yang banyak itu juga menimbulkan konsentrasi yang meningkat. Terus ada saat kondisi di mana kita lupa tadi itu ya, jadi maskernya diperbaiki, dibetulkan, megang hidung, atau pada saat kita makan, minum itu kan mau tidak mau harus lepas masker. Nah di titik situlah sebetulnya pintu masuk virus ke dalam tubuh kita. Jadi lebih baik kalau tidak penting banget ya sebaiknya nggak usah banyak kumpul-kumpul dulu, karena jangan mengandalkan kita sudah pakai masker, kita boleh kumpul, boleh berdekatan, tapi tadi itu seberapa kuat kita disiplin tetap menggunakan masker terus-menerus begitu. Baik dokter, jadi tetap
meskipun kita sudah konsisten pakai masker, tapi kita tetap harus mempertimbangkan kapan sih Ya, kita bisa berkumpul-kumpul atau ngafe atau makan di restoran, karena ada ya, saat-saat terlemahnya saat kita nih lalai menggunakan betul. masker gitu ya dok ya. Ya, Terus dok, ada lagi nih dok, salah satu dari protokol 5M ini kan juga mencuci tangan ya dok. betul. Pada saat yang lalu hand sanitizer ini kan sempat happening dan harganya jadi melambung tinggi Mm-mm. sekali. Sebetulnya seberapa efektif sih dok kita tuh pakai hand sanitizer meskipun sekarang harganya ini sudah lebih terjangkau banget nih dok. Ya, ya, jadi kebersihan tangan itu atau hand hygiene dalam istilah medisnya itu memang punya dua pilihan cara ya. Satu menggunakan hand rubbing namanya. Hand rubbing itu yang menggunakan bahan yang kita sebut sebagai hand sanitizer atau antiseptik untuk tangan kita. Antiseptik untuk tangan kita yang direkomendasikan itu yang berbasis alkohol ya. Jadi hand sanitizer itu mempunyai kandungan efektif berbahan alkohol ya. Jadi bisa ditambahkan juga dengan bahan yang lainnya seperti Iya. antiseptik yang lainnya atau ditambahkan dengan pelembut, pelembab supaya kulit kita nggak kering, ditambahkan pengharum supaya kulit tangan kita juga jadi baunya enak seperti itu. Nah, itu salah satu pilihannya. Pilihan yang kedua adalah menggunakan air dan sabun namanya hand washing. Nah, untuk kepatuhan, kepraktisan itu yang digunakan jadi pilihan adalah menggunakan hand rubbing, yaitu menggunakan hand sanitizer. Jadi sebetulnya kita sebagai orang yang mungkin akan aktif di mana-mana, sementara tidak sempat untuk cuci tangan yang harus ke wastafel, ya silakan menggunakan hand sanitizer. Ya. Tapi bila mana tangan kita kotor sekali, kena partikel-partikel tanah, debu, atau dari toilet seperti itu, ya mau tidak mau pilihan pembersihan tangannya atau hand hygiene-nya adalah menggunakan air dan sabun. Ya. Berarti cukup efektif ya dok Cukup untuk efektif. simpelnya menggunakan Ya, hand sanitizer, cuman kita tetap harus mempertimbangkan bahan dasar dari hand sanitizer itu ya dok, ya, harus yang mengandung alkohol. ya, Betul ya dok? ya. Kembali ke masker dok. Masker seperti apa sih dok yang harus kita pilih ini untuk masyarakat awam dok? Karena ada macam-macam masker nih, dari yang spunbond, terus kain, terus kemudian masker yang medik. Monggo dok, silahkan. Ya. Jadi masker ini memiliki tingkat ke apa ya namanya ya. Jadi masker itu punya lubang-lubang, punya poros ya, yang berbeda-beda antara jenis bahan pembuatnya. Seperti yang berbahan kain dibandingkan yang berbahan seperti digunakan di tenaga medis kedokteran yang kita sebut sebagai masker bedah. Kemudian ada yang menggunakan seperti yang saya pakai ini, menggunakan KN95 atau menggunakan yang N95. Jadi masing-masing jenis masker itu punya kemampuan untuk menyaring partikel-partikel benda-benda yang bisa masuk ke dalam lubang pernapasan kita. Nah, untuk COVID-19 ini partikel-partikelnya itu sebetulnya cukup halus ya. Sehingga untuk tenaga medis kedokteran di mana mereka ini adalah orang yang bekerja di lini depan, tentunya harus diproteksi sedemikian baik. Maka yang direkomendasikan adalah minimal menggunakan masker bedah. Itu sudah cukup melindungi karena tadi dasar penularannya adalah droplet gitu. Tapi kalau kondisi tertentu, kalau ada kegiatan yang menimbulkan aerosolisasi di mana partikelnya lebih halus, maka masker yang digunakan adalah masker partikulat atau masker N95 atau KN95 boleh. Sementara untuk masyarakat, kalau menggunakan masker medis ya tentunya sih lebih baik ya, tapi Dok. kan pengadaan dan segala macamnya juga tidak mudah, sehingga penggunaan masker kain pun sebetulnya kalau untuk masyarakat sudah baik diperkuat, nanti ditambah dengan tadi menjaga jarak, karena dengan menjaga jarak otomatis droplet itu gak bisa nyampe dalam jarak 1 meter atau enggak paling aman mungkin sampai 2 meter lah gitu. Jadi dengan menggunakan masker kain ditambah dengan menjaga jarak itu sebetulnya sudah bisa membantu melindungi. Baik dok, tadi sudah dibahas tentang mencuci tangan, terus kemudian tentang masker dok. Terus yang ini dok, yang tidak kalah pentingnya, kalau ternyata kita ini memang butuh berkegiatan di luar, seperti kita yang bekerja di luar rumah ini dok, atau ibu-ibu rumah tangga yang sering pergi ke pasar atau supermarket, atau keluarga yang butuh ke restoran, atau mungkin wanita-wanita yang ke salon dok, apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk beraktivitas di luar rumah dok? Oke. Ya, jadi kalau memang kita terpaksa harus
keluar rumah dan kemungkinan bertemu dengan orang lain, tentu pertama harus memperhatikan tadi protokol kesehatan. Jadi pertama menggunakan masker, silahkan dipilih, kalau bisa menggunakan masker bedah kan sebetulnya sekarang juga mudah ya, bisa pesan sendiri online menggunakan masker bedah sudah cukup. Kalau kepengen punya yang lebih ya juga sekarang itu sudah terbuka sekali sebetulnya. Tapi kalau zaman pandemi awal-awal tentunya masker-masker tersebut sangat selektif. Jadi yang menggunakan kalau bisa tenaga medis. Kalau sekarang kan sudah lebih mudah didapat, jadi ya silahkan saja. Tapi pertama harus menggunakan masker. Yang kedua, kalau perlu ya membawa hand sanitizer sendiri. Walaupun nanti biasanya di tempat-tempat seperti tadi salon itu biasanya juga sudah disediakan ya, tapi kalau ke pasar tradisional kan agak susah. Itu bawa sendiri aja hand sanitizernya, nanti digunakan secara rutin berkala bila kita menyentuh benda-benda yang kita anggap terkontaminasi gitu, silahkan menggunakan hand sanitizer. Saya itu sudah cukup gitu. Terus yang tidak kalah pentingnya ini pengamatan saya di kafe terutama atau tempat makan itu ada kebiasaan ngobrol, jadi guyon kadang-kadang, tertawa yang cukup kuat atau terbahak-bahak. Jadi itu saya mungkin menghimbau pada para pemilik kafe restoran itu agar hal-hal seperti ini juga diingatkan kepada para pengunjungnya. Jadi ketika saat makan membuka masker itu sebaiknya dalam kondisi yang diam gitu. Jadi jangan banyak berbicara ngobrol apalagi tertawa terbahak-bahak, karena disitulah sebetulnya droplet-droplet itu keluar dan para pendatang yang akan di situ itu ya tidak menggunakan masker. Di situ bahayanya. Jadi kalau bisa di tempat makan, kafe, restoran, pertama dijaga jarak, disediakan hand sanitizer, juga diupayakan mendisiplinkan untuk tidak banyak berbicara. Kalau nggak perlu mendingan nggak usah gitu. Jadi kalau bicaralah pakai masker tertutup semua. Baik dok, berarti dengan kita menerapkan protokol kesehatan dan 5M sudah cukup ya dok, kalau misalnya kita memang terpaksanya harus beraktivitas keluar. Dok, selanjutnya kita masuk ke tema kedua ya dok, tentang kita sendiri nih dok, tentang tenaga kesehatan dok. Jadi berdasarkan data dari lapor COVID-19, di hari ke-19 bulan Januari 2021 sudah ada 87 nakes yang meninggal akibat COVID-19. Dan hampir 5 nakes meninggal setiap harinya dok. Ini terhitung sejak awal Januari 2021 sampai data yang kita ambil dari sampai tanggal 19 Januari 2021 dok. Nah menurut dokter nih dok, apakah perlindungan terhadap tenaga kesehatan kita itu masih kurang baik atau sudah cukup baik dok? Ya, jadi memang terlihat polanya. Setelah libur panjang itu 2 minggu kemudian biasanya akan terjadi peningkatan kasus di masyarakat. Ya ini kalau yang Januari kemungkinan ya akibat libur panjang di Desember akhir tahun kemarin. Jadi baru kelihatan di 2 minggu kemudian. Ini sesuai dengan patofisiologi proses penularannya. Biasanya nanti tingginya di minggu pertama, minggu kedua terjadi peningkatan kasus. Nah mau tidak mau kita sebagai tenaga kesehatan tentunya ketika kasusnya itu makin bertambah banyak, tentu potensi keterpaparan, karena kita kan berhadapan langsung dengan orang sakit. Betul, ya. Jadi orang sakit itu bisa memang sakit karena COVID yang tidak kelihatan atau karena sakit yang lain. Tentunya dengan kontak yang erat dengan pasien kita, maka tenaga kesehatan adalah sebetulnya profesi yang rentan untuk mudah tertular gitu. Nah disinilah resiko itu muncul sekali lagi karena kita juga barangkali ketika menggunakan APD ada saat-saat lengahnya seperti tadi megang hidung terpaksa karena gatal dan seterusnya. Disitulah potensi penularan terjadi, termasuk juga banyak sebab dari soal kelelahan, kecapean dan lain-lain. Dan tidak kalah penting sebetulnya adalah kita juga makhluk sosial. Kadang-kadang itu juga selalu diingatkan pada teman-teman medis ketika kita berada di luar sana, tetap melaksanakan juga protokol seperti masyarakat lainnya. Jadi kalau tidak perlu berkunjung ke tempat yang banyak orang ya sebisa mungkin kita hindari. Gitu. Baik dok, tadi disebutkan salah satu faktornya adalah ketika kasus semakin berat, jadi kemungkinan kita terpapar juga semakin tinggi. Betul, ya dok. Sama satu lagi tentang kelelahan, kecapean kita. Dok sebetulnya dok, tenaga kerja di Indonesia ini masih sudah cukup atau belum sih dok? Atau beban kerjanya overload nih dok? Ya, kalau dihitung sumber daya pasti selalu nggak akan pernah cukup ya. Sumber daya apapun. Jadi memang pengendalian penyakit ini yang utama gitu. Jadi kalau penyakit ini bisa kita kendalikan dengan sumber daya yang ada,
kalau istilah ngitung-ngitung kurva itu jangan sampai kurva penyakitnya itu tinggi, kemudian kemampuan fasiankesnya terbatas. Nah, di situ telah terjadi gap, ketimpangan gitu. Tapi kalau kasus ini kita bikin landai, maka harapannya dengan 5M kasusnya menjadi menurun, maka tenaga kesehatan sumber daya yang lain juga akan kelihatan cukup gitu. Tapi kalau kasusnya tinggi sekali tidak dikendalikan, tentunya tenaga kesehatan juga akan kewalahan. Betul. Akhirnya timbul kecapean, kelelahan, terpapar, tertular. Yang makin lama makin tambah sedikit lagi petugas kesehatan yang akan mengelola penyakit ini gitu. Jadi memang ini menjadi tanggung jawab semuanya bersama Betul. ya. Ya dok, lalu strategi apa dok ini yang dilakukan oleh rumah sakit untuk mengatasi sekaligus mencegah kejadian yang sama terulang lagi nih dok? Ya, ya ke rumah sakit kita sendiri sebetulnya tidak henti-hentinya kami dari Komite PPI pertama melakukan edukasi. Jadi memang upaya untuk memperbaiki perilaku itu nomor satu adalah memberikannya pengetahuan terlebih dahulu. Jadi kita edukasi tentang COVID itu bagaimana cara penularannya, bagaimana cara pencegahannya, dan itu tidak pernah berhenti terus-menerus selalu kita ingatkan ya. Kemudian apalagi lupa tadi? Untuk strateginya dok setelah Ya, jadi kemudian juga Rumah Sakit Karyadi melakukan upaya-upaya lain di samping tadi edukasi, menyiapkan sumber daya sarana prasarana terkait dengan untuk kebutuhan hand hygiene, kebutuhan APD itu juga dilengkapi, termasuk penambahan-penambahan layanan dan perubahan-perubahan engineering control ya, betul, seperti iya. ruangan yang memiliki tekanan negatif itu juga sudah rumah sakit buat. Jadi harapannya semua itu bisa mampu melindungi tenaga kesehatan kita. Dan alhamdulillah per Januari ini sudah mulai juga teman-teman melaksanakan vaksinasi. Jadi harapannya nanti dengan vaksinasi ini bisa efektif juga mampu memberikan perlindungan tambahan ya. Jadi jangan sampai juga sudah vaksinasi euforia terus lupa protokol kesehatannya. Tetap harus Baik dok. ya. Vaksinasi sebagai salah satu kunci ya dok Ya. untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Baik dokter, terima kasih Oke. atas ngobrolnya, brainstormingnya hari ini dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dokter. Ada pesan nggak nih dok untuk tenaga kesehatan, untuk masyarakat? Monggo dokter. Terima kasih. Pertama untuk masyarakat dulu ya. Jadi upaya pengendalian COVID-19 atau COVID-19 ini adalah harus kompak ya. Jadi semua terlibat, baik itu masyarakat termasuk kita tenaga kesehatan juga harus bahu-membahu mengikuti saran dari pemerintah. Jadi melaksanakan protokol kesehatan yaitu 5M. Jadi betul-betul diingat, satu menggunakan masker, dua menjaga jarak, ketiga melakukan kebersihan tangan, kemudian menghindari kerumunan dan menjaga mobilitas. Jadi jangan pergi ke tempat kalau memang nggak perlu gitu ya. Itu mudah-mudahan kita bisa sama-sama semangat protokol kesehatan ini dikerjakan sehingga kasusnya makin menurun. Kalau kasusnya makin menurun tuh harapannya virusnya itu nggak punya tempat tinggal lagi dan akhirnya akan mati sendiri gitu. Jadi kalau kita semangat sama-sama kompak, maka virus ini sebetulnya nggak punya rumah lagi dan dia akan mati sebetulnya karena kitanya aja masih belum siap ya. Mudah-mudahan ke depan kita lebih kompak, lebih siap. Untuk tenaga kesehatanmu juga demikian. Jadi jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan di rumah sakit di saat kita bekerja dengan disiplin, dengan tertib, dan tentunya pihak rumah sakit dalam hal ini juga tidak henti-hentinya menambahkan upaya-upaya untuk memperkuat jangan sampai kita sebagai tenaga kesehatan juga tertular ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi mari kita semua tetap disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan ini, gitu aja. Baik dokter. Dokter Najat, terima kasih banyak sudah datang ke studio podcast Karyadi. Semoga melalui episode kali ini semakin banyak masyarakat dan tenaga kesehatan yang teredukasi 5M sehingga penularan COVID-19 ini semakin bisa dikendalikan. Semoga pandemi segera selesai sehingga tidak ada lagi korban tenaga kesehatan. Saya Ceria Aninita dan Dokter Najat pamit, sampai ketemu di episode podcast Karyadi selanjutnya. Karyadi bangga melayani. Yeay.